Era digital dengan segala keterbukaannya menghadirkan juga ancaman. Disinilah tugas negara untuk melindungi warga negara dari berbagai ancaman cyber khususnya, dan yang paling utama adalah bagaimana kemudian kita menjaga kedaulatan kita. Karena kebebasan mengakses informasi yang tidak diimbangi dengan kemampuan nalar dan kecerdasan emosional pada jangka panjang sangat berbahaya bagi kita semua. Ini yang sering kali banyak dipermasalahkan khususnya bagi teman-teman dari NGO. Seolah-olah pemerintah itu dapat melihat data-data pengguna PSE ini. Aturan ini sebenarnya justru untuk melindungi PSE. Karena sebenarnya kewenangan untuk meminta data itu sudah melekat kepada lembaga atau aparat penegak hukum. Contohnya apabila ada kasus sesuai dengan undang-undang kepolisian dan kejaksaan dan juga hukum acara kita, penegak hukum itu harus diberikan akses terhadap informasi yang dibutuhkan untuk mengungkapkan suatu kejahatan. Kebebasan ekspresi itu dilindungi, tapi juga dibatasi. Kritik itu bagian dari upaya mengingatkan, bagian dari upaya supaya lebih melek bahwa publik dan kita semua itu harus diingatkan, dan sebagai sebuah lembaga negara harapannya kita juga nggak anti kritik, tapi kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang menjadi kebijakan atau pengaturan. Tapinya adalah yang pertama masalah komunikasi publik gitu ya. Bagaimana policy ini bisa bukan saja hanya diketahui oleh publik tapi terdifusi pada publik gitu. Nah, sebuah inovasi itu selalu punya methods dari sejak mulai diciptakan sampai akhirnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Nah, melekat pada inovasi adalah policy-nya. Jadi saat kebijakan itu muncul sampai terdifusi kepada publik itu step-nya panjang. Sosialisasi hanyalah salah satu dari tahapan ya melakukan proses implementasi policy ke publik gitu. Nilai kebebasan ini sebenarnya hanya bisa ditenggarai dengan sensitivity. Jadi kalau kreatif itu kaitannya dengan nilai-nilai ekonomi, kalau responsibility kaitannya dengan nilai-nilai demokrasi, sensitivity itu kaitannya dengan nilai-nilai kebebasan gitu. Nah, jadi dalam model komunikasi yang saya bilang tadi itu, 3 nilai-nilai digital itu tadi, kadang-kadang kalau kita bicara dengan creativity dan adalah faktornya itu nilai ekonomi, maka kita tuh biasanya merencanakannya sejak before sampai after. Nah, dari situ mungkin saran saya untuk Kominfo ke depannya memberi edukasi untuk masyarakat, untuk anak-anak muda ataupun orang tua, karena orang Indonesia khususnya seperti orang yang malas membaca, misalkan judulnya buruk padahal isinya beda, tapi orang Indonesia tuh hanya membaca judulnya. Jadi dengan membaca judul itu udah nanggepinnya, oh ini jadinya buruk, padahal nggak kayak gitu isinya. Secara dasar harus kita pahami bersama, ini adalah proses pemblokiran sementara sehingga negara bisa bekerja dan kemudian pihak sektor private atau sektor swasta ini mau mematuhi aturan-aturan yang sudah dibuat oleh negara. Saya juga mengajak masyarakat tentu saja tidak terjebak dari proses gula-gula permen-permen ini kemudian menyalahkan negara yang sedang melakukan perlindungan terhadap hak-hak mereka yang bisa saja hilang jika tidak terregister dalam daftar negara. Itu Mas Irwansyah. Terima kasih. Ini adalah upaya negara melindungi publik dan perlu regulasi yang tegas. Akan tetapi jangan menutup diri terhadap koreksi, terhadap kritik, terhadap masukan. Sehingga terjadi penyempurnaan pada regulasi di masa depan yang tidak terlalu jauh. Dan dunia digital bergerak, berubah dengan sangat cepat.
Dan tidak boleh terjadi regulasi menjadi tertinggal oleh kemajuan.